Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Henry menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran Bandung, lalu melanjutkan studinya di Melbourne Business School, University of Melbourne di Australia. Henry dikenal lewat karya-karyanya yang mudah dibaca namun juga tetap bermakna. Salah satunya adalah buku Filosofi Teras ini. Buku ini membahas tentang bagaimana cara berpikir stoik dalam mengelola emosi dan juga dalam menghadapi hidup supaya lebih tenang. Saya akan membahas bagian inti buku, insight pribadi dari saya, dan juga contoh implementasi yang relevan dengan dunia pendidikan juga dalam pengelolaan emosi sehari-hari. Salah satu konsep utama yang dibahas di dalam buku ini adalah dikotomi kendali. Dikotomi kendali ini merupakan gagasan yang menegaskan bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan dan juga ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Biasanya, hal yang bisa kita kendalikan berasal dari diri kita. Contohnya adalah persepsi kita, cara berpikir kita, sikap kita, atau pendapat kita. Adapun hal yang tidak bisa kita kendalikan biasanya itu berasal dari luar diri kita, seperti cuaca, bencana alam, pendapat orang lain, atau masih banyak hal-hal di luar dugaan lainnya. Buku ini menegaskan bahwa penderitaan yang kita rasakan sebenarnya tidak selalu berasal dari peristiwa itu sendiri, tetapi dari bagaimana cara kita memandang dan memaknai peristiwa tersebut. Pemahaman ini sangat penting, karena pemahaman ini dapat menunjukkan bahwa ketenangan itu tidak harus berasal dari mengubah peristiwa. Akan tetapi, dari bagaimana cara kita memandang atau bagaimana perspektif kita terhadap suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dulu, saya sempat salah paham dalam memandang dikotomi kendali ini. Saya pikir dikotomi kendali itu memerintahkan kita untuk pasrah dan tidak usah berusaha. Tapi, setelah saya mendalami buku ini, saya jadi paham, ternyata stoicisme itu sama sekali tidak mengajarkan kita untuk berhenti berusaha. Akan tetapi, mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal yang bisa kita kendalikan dengan hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, dengan memahami ini, saat kita melakukan sesuatu, kita menjadi bisa fokus terhadap usaha yang bisa kita lakukan. Dan kita tidak perlu mencemaskan hal-hal yang memang ada di luar kendali kita dan tidak bisa kita ubah sama sekali. Dari sini, penulis mengembangkan konsep dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Trikotomi kendali ini menegaskan bahwasannya ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan juga ada hal yang bisa kita kendalikan namun hanya sebagian. Nah, contoh hal yang bisa kita kendalikan tapi hanya sebagian itu misalnya hasil ujian kita, kemudian bagaimana karir kita, atau hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Bagian hal yang bisa kita kendalikan sebagian, kuncinya pada memisahkan antara usaha dan juga hasil. Usaha itu sepenuhnya bisa kita kendalikan, baik usahanya besar, usahanya kecil, itu ada di bawah kendali kita. Adapun hasil, seringkali dia ada di luar kapasitas kita dan tidak bisa kita atur. Dan bagi saya, cara berpikir ini sama seperti konsep tawakal, di mana hidup kita rasanya lebih rasional, karena kita bisa berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa perlu mencemaskan terus-menerus hal-hal yang ada di luar kendali kita. Dikotomi kendali ini sangat penting untuk dikenalkan dan juga diajarkan kepada anak sejak dini. Saya sebagai guru sangat sering melihat peristiwa huru-hara yang terjadi di dalam kelas. Misalnya, ada seorang siswa yang menangis hanya karena air minumnya tumpah. Nah, di sini kita sebagai guru, sebagai orang dewasa, bisa membantu menenangkan dan mengajarkan kepada anak bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, seperti reaksi kita, seperti reaksi anak terhadap
tumpahnya air minum tersebut. Kita juga jelaskan kembali bahwa ada loh yang namanya hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, peristiwa tumpahnya air minum ini. Nah, selain itu, kita juga bisa jelaskan bahwa ada hal yang bisa kita kendalikan, tapi hanya sebagian. Contohnya, misalkan tadi kamu simpan air minumnya di tempat yang aman, disimpan di atas meja. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu hal yang bisa kita kendalikan sebagian. Nah, dengan cara ini, anak bisa belajar untuk mengelola emosi dan bisa bersikap tenang sehingga tidak reaktif terhadap peristiwa kecil yang terjadi. Pemahaman dikotomi kendali ini juga berfungsi sebagai fondasi dalam membangun ketahanan mental. Contohnya dalam mengatasi ejekan dan juga perlakuan buruk dari orang lain. Sebagai penutup, lewat buku Filosofi Teras ini, saya jadi belajar bahwa dalam hidup itu tidak semuanya bisa kita kendalikan. Namun, cara meresponnya benar-benar ada di tangan kita sendiri. Dan dari dikotomi kendali, kita menjadi bisa lebih fokus terhadap usaha, lebih tenang terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan juga bisa membuat emosional kita lebih terkendali. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan tentang filosofi teras ini dapat memberikan pandangan baru serta manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.